warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ginggin Srigina, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Belajar yang Efektif dan Efisien untuk para Pelajar Indonesia. Hadirin yang berbahagia, belajar bagi para siswa hingga mahasiswa adalah sebuah kewajiban, sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Belajar yang baik tentunya harus belajar yang baik. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Namun, apakah kita sebagai pelajar sudah belajar dengan efektif dan efisien? Jika belum, saya akan menyampaikan cara belajar yang efektif dan efisien untuk para pelajar Indonesia. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Ada banyak hal untuk membuat mood belajar itu muncul. Kita dapat belajar dengan mendengarkan musik, atau kita dapat belajar di tempat yang nyaman seperti ruangan ber-AC. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Ambillah intisarinya. Hal ini akan membuat kemudahan dalam mengingat dan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran. Yang ketiga adalah belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan sebagai metode yang paling efektif karena suasananya cukup santai dan otak pun lebih rileks dalam menerima materi atau pelajaran yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum kita ketahui dapat kita selesaikan dengan cara bekerja sama. Yang keempat adalah belajar rutin, tapi tidak lama. Dengan belajar rutin, kita semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah dipelajari. Yang kita lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti saat belajar pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, dan malam 1 jam. Cara ini sangat efektif daripada belajar terlalu lama. Yang terakhir adalah mengerti, bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa dalam menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, namun kurang efektif. Cara yang efektif adalah mengerti teorinya. Maka dengan sendirinya kita akan ingat ketika ujian. Hadirin sekalian, kita sebagai pelajar Indonesia yang baik harus bisa belajar yang efektif dan efisien. Caranya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, buat belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, belajar rutin tetapi tidak lama. Dan yang terakhir, mengerti, bukan menghafal. Semoga kita, para pelajar, tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat meraih cita-cita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelukis kenangan, terendam keadaan. Iris menggelap, menampilkan rona kelabu, menambah lebam yang semakin lama semakin membiru. Keindahannya serta keinginannya menyisipkan pedih dan pilu. Kepergian menyisakan duka dalam hatiku. Jika biasanya kita dapat bersuah foto bersama, jika biasanya kita dapat beradu cerita, kini semua hanyalah angan belaka. Hanya menjadi mimpi-mimpi yang banyak mengudara. Sekolah bukan lagi sekolah. Tak ada lagi sekolah ramai dengan kenangan. Sekolah bukan lagi sekolah. Kini lulus bisa ada tanpa persyaratan. Sekolah berbekal telepon genggam. Tak bisa lagi tangan temanku genggam. Perlahan semuanya mulai lengang. Karena virus tak jua hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.